Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Coach Erik Siregar, masih dalam obrolan santai ringan seputar dunia motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi, dan lain-lain. Ya, dengan sedikit suasana yang agak berbeda kali ini. Oke, saya mencoba untuk mengangkat sebuah materi yang cukup menarik, terutama yang berhubungan dengan masa-masa seperti sekarang ya, gitu ya. Jadi ada orang mengatakan, ya sudah berusaha tapi hasilnya belum maksimal, apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan orang itulah yang akan saya jadikan judul ya, judul materi kita, yaitu sudah berusaha tapi belum maksimal, apa yang harus dilakukan? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, terutama untuk menghadapi masa-masa seperti sekarang ya. Ini lagi masa pandemi seperti ini dan kita sama-sama belum tahu ya sampai kapan akan berlanjut seperti ini. Nah, namun kita harus juga menanamkan sebuah optimisme bahwa kehidupan ini terus harus berjalan. Makanya ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika Anda sudah merasa sudah berusaha maksimal tapi belum menghasilkan sesuatu yang cukup untuk Anda, atau bahasa lainnya mentok gitu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaannya ya. Nanti ada empat langkah yang harus Anda lakukan. Oke? Nah, yang pertama, langkah pertama adalah Anda harus lupakan dulu keinginan dan ambisi yang berlebihan. Ya, yang pertama harus dilakukan adalah lupakan dulu keinginan dan ambisi yang berlebihan. Maksudnya gimana? Bukan berarti Anda harus menghilangkan semua keinginan-keinginan Anda, enggak. Tapi Anda harus lupakan sejenak. Kenapa? Karena ketika keinginan-keinginan dan ambisi yang berlebihan itu terus mengikat dalam pikiran Anda, yang ada Anda makin pusing. Anda seperti dikejar-kejar, harus dan harus. Ingat di pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang ego ya, keakuan atau sesuatu yang melekat. Ketika dia sudah dilekatkan di dalam pikiran Anda, maka dia akan mengejar Anda terus. Maka dari itu yang harus Anda lakukan, lepaskan dulu keinginan itu. Karena semakin Anda merasa terus dikejar-kejar, maka Anda akan semakin sulit untuk keluar. Bahkan untuk menikmati kebahagiaan Anda sendirinya, Anda akan sangat sulit sekali. Itu yang pertama, lepaskan dulu ya. Kemudian yang kedua, ya ini yang penting juga, ini gak kalah penting dari yang pertama. Jadi yang kedua ini Anda pasrahkan dulu. Ya, Anda pasrahkan. Setelah Anda melakukan, Anda kan sudah melakukan. Bahwa ada hal-hal yang mungkin sulit untuk Anda terima. Terutama kita sudah pernah bahas di sebelumnya. Bahwa apapun yang Anda lakukan, tetap ada peran. Di alam semesta ini ada peran Tuhan dalam mewujudkan apa yang Anda ingin dapatkan. Artinya begini, kita tidak bisa artinya gini, Tuhan itu mendatangkan sesuatu itu kan pasti ada peran orang lain, termasuk rezeki. Nah, kita nggak tahu setelah kita melakukan sesuatu, ketika kita tidak memasrahkan, maka kita akan dikejar-kejar terus oleh sesuatu yang kita inginkan. Oke? Nah, itu dia yang ya, Anda bisa cari nanti di penjelasan sebelumnya tentang materi yang berhubungan dengan kepasrahan ya. Kemudian yang ketiga, Anda lupakan dulu hasil. Nah, ini nih yang penting. Tadi setelah Anda melupakan dulu ambisi-ambisi yang berlebihan, sekarang Anda lupakan hasil. Maksudnya begini, bukan berarti kita nggak boleh berpikir tentang hasil, namun Anda lupakan dulu. Karena ketika Anda terikat pikiran Anda dengan hasil, mau nggak mau Anda selalu ingin memastikan. Kan saya sudah pernah bahas di materi sebelumnya. Tidak ada yang bisa memastikan hari esok itu seperti apa. Ya, tidak ada yang bisa memastikan hari esok seperti apa. Yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa mengerjakannya sekarang ini. Dan Anda hanya bisa merencanakannya untuk saat ini. Untuk kedepannya akan apa yang terjadi, Anda nggak bisa prediksi. Bahkan teknologi seperti perakiraan cuaca, saya sudah jelaskan sebelumnya, tidak bisa menggambarkan secara detail tepat waktu jam berapa. Nah, maksudnya gini, saya minta untuk lupakan sejenak. Artinya apa? Supaya Anda nggak terus-terusan terikat oleh hasil tersebut, sehingga Anda nggak merasa kayak ketakutan, jangan-jangan nanti nggak berhasil, nah seperti itulah. Jadi kalau Anda sudah dibayangi dengan ketakutan akan hasil seperti ini, dan Anda masih melekatkan semuanya, maka Anda akan sulit untuk melepaskan sejenak dari hasil yang itu ya, dari hasil yang Anda inginkan. Kemudian yang terakhir, lakukan aktivitas seperti biasa. Ini penting sekali. Kenapa saya bilang lakukan aktivitas seperti biasa? Ingat, kehidupan terus berjalan. Ketika apapun yang Anda inginkan tidak terwujud, bukan berarti kehidupan ini berhenti. Ingat, saya ulangi. Ketika apapun yang Anda inginkan belum terwujud, bukan berarti keinginan Anda berhenti.
Ingat, Anda tetap butuh makan, Anda tetap butuh minum, Anda tetap butuh biaya-biaya lain. Anda bisa bayangkan ketika kehidupan Anda berhenti, impian Anda nggak bisa Anda wujudkan, kehidupan Anda berhenti. Masalahnya Anda mau makan apa? Apalagi kalau Anda sudah punya anak istri, Anda tetap harus berusaha, nggak bisa. Kehidupannya harus terus berjalan. Ya lakukan saja aktivitas seperti biasa yang Anda bisa lakukan. Kalau Anda nggak bisa melakukan hal yang besar, lakukan hal-hal yang kecil. Nggak bisa melakukan hal kecil, ya lakukan aja hal yang sederhana. Nggak mungkin nggak bisa semuanya, pasti bisa ya. Minimal Anda bisa melakukan hal yang paling sederhana. Maksudnya begini, kehidupan itu harus terus berjalan. Banyak saya temukan orang-orang yang mereka gagal di masa lalu, akhirnya mereka berhenti. Seolah-olah hidup mereka terhenti di masa lalu, padahal kan tidak. Justru seperti saya dulu, ketika saya punya masalah di masa lalu yang saya sudah pernah ceritakan sebelum-sebelumnya. Kalau seandainya saya berhenti di waktu itu, mungkin saya tidak akan bisa menikmati kehidupan seperti sekarang. Malah justru saya berterima kasih gitu, bahwa apa yang saya dapatkan di masa lalu, kenangan sesuatu yang tidak nyaman kehidupan saya dulu, itu membawa sesuatu yang baik untuk hidup saya saat ini. Artinya ketika saya mau move on, kalau bahasa orang sekarang, artinya saya melakukan aktivitas seperti biasa, dan perlahan-lahan semua yang terjadi di masa lalu akan meninggalkan begitu saja. Nah, tadi sedikit tips ya, ada 4 tadi ya. Yang pertama tadi Anda lupakan dulu masalah keinginan dan ambisi yang berlebihan. Kemudian yang kedua, pasrahkan dulu, karena di situ tugas Anda adalah berbagi peran. Bahwa apapun yang Anda lakukan tetap ada peran orang lain, ada peran Tuhan, ada peran alam semesta ini. Lalu Anda lupakan dulu hasil. Maksudnya gini, lupakan hasil supaya Anda tidak terlalu terikat. Karena kalau Anda terikat, Anda pasti akan nunggu terus, Anda akan ngejar terus. Dan yang terakhir, lakukan aktivitas seperti biasa. Kenapa? Karena hidup akan terus berjalan ya. Oke, mungkin cukup sekian obrolan singkat kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan bagikan atau sharekan video ini ke orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.